semuanya, di siang yang cerah ini kita bakalan datengin salah satu perusahaan digital printing yang terkenal di Solo nih. Siapa di sini yang sering ikut seminar terus dapat pernak-pernik seminar kit? Kayak tote bag, tumbler, notebook, bahkan gantungan kunci. Kira-kira barang sebanyak itu mereka pesannya di mana ya? Ya betul, di jasa digital printing atau jasa percetakan digital. Digital printing sendiri ialah teknik mencetak gambar berbasis digital berupa file, kemudian di-print di platform media secara cepat. Dan ternyata di Solo ada tempat percetakan digital dan media branding yang worth it loh. Namanya Vector Production. Lokasinya ada di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 67, Kentingan Jebres, Surakarta. Nggak terlalu jauh kok dari kampus pusat UNS. Toko yang terletak di pinggir jalan raya ini memang terlihat sederhana, karena Vector lebih memfokuskan pemasaran dan branding produknya di dunia maya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Namun, tak main-main. Customer-nya sudah dari luar kota, bahkan dari mancanegara loh. Perusahaan ini memiliki karyawan berjumlah 5 orang, dengan 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah teman-teman, kebetulan sekali, kali ini kami berkesempatan untuk berbincang secara langsung dengan owner Vector Production. Dalam perbincangan yang tidak terlalu lama, kami menemukan banyak strategi dan pengalaman beliau dalam mengelola bisnis digital printing ini. Kami berkeinginan untuk mengubah bisnis ini menjadi lebih baik dengan memperhatikan berbagai aspek dan evaluasi terkait branding perusahaan. Mari kita mulai dengan merek. Vector Production ini memiliki merek branding utama Vector. Nah, Vector sendiri bermakna garis, dan garis filosofinya adalah menghubungkan satu dengan yang lain. Kemudian, kita akan membahas tagline. Tagline adalah alat pemasaran yang kuat untuk memotivasi pelanggan mendukung sebuah merek. Dilihat dari kemudahan pengucapan dan filosofinya, menurut kami, merek dan tagline Vector sudah cukup bagus. Tagline Vector sendiri adalah seminar kit dan media branding spesialis. Itu yang tertulis di Instagram Vector Production. Kami menyarankan mengganti tagline tersebut dengan kalimat Vector Production, cetak digital tercepat dan terpercaya. Sebab kalimat ini berisi persuasi yang meyakinkan konsumen untuk mempercayakan orderan mereka pada Vector. Tagline ini nantinya akan menimbulkan kesan bahwa brand tersebutlah yang paling unggul di antara para kompetitor lain. Manfaat tagline untuk bisnis Vector adalah untuk merepresentasikan visi dan misi bisnis. Vector memiliki tujuan menjadi penghubung dan melayani kebutuhan pelanggan. Maka, kata tercepat dan terpercaya menggambarkan bahwa Vector akan konsisten dalam pelayanan yang cepat dan terpercaya untuk pelanggannya. Kemudian, fungsi tagline lainnya adalah untuk memperkuat identitas brand. Kalimat tersebut akan memperkuat identitas Vector sebagai jasa percetakan digital yang melayani dengan cepat dan bisa dipercaya mengerjakan orderan dalam jumlah besar maupun kecil. Yang ketiga, fungsi tagline adalah untuk meningkatkan brand awareness. Setiap mendengar kalimat Vector Production, cetak digital cepat dan terpercaya, maka calon konsumen akan mengidentikan Vector sebagai opsi pertama untuk jasa percetakan digital. Kemudian, menyangkut logo. Sebelum membahas lebih lanjut, kami akan memberikan sedikit informasi mengenai pentingnya logo bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, sebagai wajah perusahaan. Bukan hanya produk yang khas, suatu perusahaan juga akan dikenali konsumen ketika melihat logonya. Hal ini karena logo adalah wajah dari perusahaan. Konsumen akan mengenali bermacam produk bahkan event yang diadakan oleh perusahaan karena logo yang terpampang.
Yang kedua, sebagai penarik perhatian. Logo yang menarik perhatian akan memberikan antusiasme konsumen untuk melihat. Seperti itu, mengapa logo wajib dibuat semenarik mungkin. Dengan logo, perusahaan bisa mengantarkan visinya kepada konsumen. Yang ketiga, sebagai bentuk profesionalitas. Hal ini adalah poin utama bagi pembisnis pendatang baru. Pentingnya logo adalah sebagai bentuk profesionalitas. Logo menampilkan seberapa sungguh-sungguh kita dalam melaksanakan bisnis. Bukan hanya itu, logo juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan dalam hal ini adalah logo vector production. Berikut adalah logo vector production. Bertuliskan nama perusahaan dengan kombinasi warna hijau muda dan hijau tua. Di sebelah kiri terdapat setengah gambar bintang. Menurut kami, logo tersebut sudahlah bagus. Namun, kami menyarankan perubahan logo yang dibuat supaya lebih simpel dan eye-catching. Dan berikut adalah referensi logo yang kami buat. Logo ini didesain dengan warna biru tua. Alasannya adalah karena warna ini lebih mampu memberikan nuansa profesional, kepercayaan, dan simbol kekuatan dalam bisnis. Warna biru tua juga identik dengan inovasi teknologi, dan hal ini sangat bersesuaian dengan vektor yang merupakan jasa digital printing yang mengedepankan inovasi dalam teknologinya. Ditambah tagline yang dituliskan di bawah logo vektor lebih bisa memperkuat citra bisnis. Selanjutnya, kami akan melakukan analisis strategi pemasaran STP. Strategi pemasaran STP adalah salah satu strategi pemasaran yang menggunakan 3 tahapan, yaitu segmentasi pasar, menargetkan sasaran pasar berdasarkan data yang telah diperoleh secara valid, lalu memposisikan produk agar mendapat peluang dibeli oleh konsumen. STP ini lebih fokus pada pendekatan konsumen, jadi harus lebih mengerti sasaran yang akan dituju. Lalu, kita bisa mengatur strategi untuk mendekati konsumen tersebut. Yang pertama ada segmentasi pasar atau segmenting. Pada tahap ini, kita harus mengkategorikan atau mengkelompokkan sasaran konsumen yang dianggap berpotensi membeli jasa kita. Setelah dikelompokkan, kemudian akan dianalisis berdasarkan kebutuhan dan karakteristik dari segmen konsumen. Yang kedua adalah target pasar atau targeting. Tahap selanjutnya ini adalah tahapan evaluasi berdasarkan potensi dan daya tarik dari sisi komersial pada masing-masing kelompok segmenting. Ini bertujuan agar mengetahui ketepatan antar sumber daya yang dimiliki dengan target konsumen. Yang ketiga ada posisi produk atau positioning. Pada tahap ini, kita memposisikan produk yang akan dijual. Hal ini bertujuan untuk memberi pengaruh pada konsumen supaya mereka memandang produk kita lebih daripada pesaing. Dalam vektor production, kami menemukan hasil sebagai berikut. Untuk S adalah segmentasi berdasarkan penghasilan. Kemudian T, target segmen pasar dengan penghasilan rendah. P, positioning perusahaan memberikan layanan bervariasi dengan harga yang terjangkau. Untuk memperkuat analisis, kami melakukan wawancara baik secara online maupun offline kepada 10 konsumen real vektor dalam rentang usia 18-30 tahun. Survei ini berbasis Google Form dan wawancara secara langsung. Pertanyaan yang kami ajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah Anda mengenal vektor production? Yang kedua, apakah pernah menggunakan layanan vektor production? Yang ketiga, apakah Anda pernah menggunakan layanan vektor production jenis apa? Yang keempat, mengapa Anda memilih vektor production? Yang kelima, apakah Anda memfollow Instagram vektor production? Dari hasil wawancara dan survei tersebut, dibuktikan bahwa lebih dari 90% mereka mengenal vektor production.
Kemudian, mereka juga menggunakan layanan vector production. Ada beragam jawaban layanan yang mereka pilih saat menggunakan vector production seperti digital printing, souvenir, banner, seminar kit, dan lain-lain. Mereka memilih vector production karena pelayanan yang cepat dan murah. Sebagian besar mereka mengetahui vektor dari Instagram, sehingga lebih dari 90% mereka sudah memfollow Instagram vector production sendiri. Setelah melakukan analisis, kami memberikan rekomendasi STP bagi vector production. Yang pertama adalah penawaran khusus. Vektor dapat menciptakan penawaran khusus atau paket harga terjangkau untuk pelanggan dengan penghasilan rendah. Ini dapat mencakup diskon khusus, paket cetak dengan harga terjangkau, atau promosi khusus pada produk tertentu. Yang kedua adalah kerjasama dengan komunitas lokal. Membangun hubungan dengan komunitas lokal dapat membantu Vektor menjangkau pelanggan potensial. Vektor dapat menjalin kemitraan dengan organisasi non-profit atau mengambil bagian dalam acara komunitas untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kesadaran merek Vektor. Yang ketiga adalah pelayanan pelanggan yang ramah. Sangat penting untuk memberikan pelayanan pelanggan yang baik dan ramah. Pelanggan mungkin memiliki pertanyaan atau kekhawatiran yang perlu ditangani. Jadi, pastikan staf Vektor terlatih dengan baik dalam memberikan layanan yang memuaskan. Yang keempat adalah sosial media branding dengan video Reels dan TikTok. Iklan menggunakan Reels, Instagram, dan TikTok memiliki potensi untuk menjadi lebih efektif karena keduanya merupakan platform yang populer di kalangan pengguna muda. Reels dan Instagram dan TikTok menawarkan format video pendek yang menarik dan mudah dikonsumsi dengan kemampuan untuk menambahkan efek kreatif, musik, dan filter. Nah, sekian analisis dari kami terkait perusahaan Vektor Production. Dapat disimpulkan bahwa Vektor sudah memiliki branding merek yang kuat. Kemudian, kami menyarankan beberapa hal seperti inovasi logo dan tagline. Tagline-nya sendiri yakni Vektor Production, cetak digital cepat dan terpercaya. Logo kami buat lebih simpel dari sebelumnya. Dalam memperkuat analisis, kami melakukan wawancara kepada 10 konsumen real yang mengaku pernah menggunakan jasa Vektor Production. Kemudian, kami juga melakukan analisis STP dan menemukan strategi pemasaran yang sesuai untuk Vektor Production, yakni disegmenkan berdasarkan penghasilan, kemudian ditargetkan pada mereka yang berpenghasilan rendah, dan diposisikan sebagai jasa yang memberikan pelayanan cepat, murah, dan bervariasi.